enak sih kalau udah bestian sama gadget nih ya. Pemikiran-pemikirannya masih fresh gitu ya. Podcast ini disponsori by Abucha, teh kombucha segar dan menyehatkan. Tujuan pendidikan menurut gadget gimana nih? Menurut generasi saya, yang pandangan saya sendiri, tujuan pendidikannya sesuai dengan tujuan yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu bertujuan untuk menciptakan manusia yang selamat dan bahagia, baik dia secara individu atau secara masyarakat sosial. Kalau saya sendiri tambahkan, pendidikan itu tujuannya untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi acuannya harus ke sana terus, seperti itu. Ini mirip sih ya, itu apa mindsetnya Ki Hajar Dewantara, selamat kan dia dan bahagia. Dunia akhirat. Boleh tahu nggak kepo? Itu basicnya, mohon maaf, misalkan background ininya akidahnya dia Muslim ya? Sampai, Muslim. oh iya. Pantas sih kalau gitu ya. Muslim. Ki Hajar Dewantara. Masya Allah ya. Oke, sangat relevan sepanjang zaman sih ya. Kita kan nyari apa lagi ya? Mau yang beragama maupun yang enggak, yang dicari kan kebahagiaan. Baik, keselamatan. Cuma dan keselamatan ya, dimanapun kapanpun. Cuma kalau karena kita yang beragama plus kan, nggak selamat di dunia aja, Ya. tapi di akhirat. Akhirat juga. Dan lumayan perjuangannya ya untuk di akhirat ya, lumayan. Ya, lumayan. Dan kalau untuk di dunia ada dua hal yang harus diperhatikan juga. Apa itu? Pendidikan itu harus memacu kepada pendidikan psikologi dan fisiologi juga. Oke. Jadi bukan cuman kita mengisi otaknya agar pintar dan pembelajaran, tapi badan kita pun harus terus diberikan nutrisi yang baik, kemudian diberikan asupan-asupan yang baik, dan diberikan kegiatan-kegiatan yang baik seperti itu. Untuk apa ya, motorik halus kita dan segala macam itu harus baik juga. Karena sekarang kan angka kesehatan di negara kita lumayan sangat mengkhawatirkan, seperti angka diabetes anak. Sekarang meningkat 80%. Iya. Berarti dari pola hidup ya. Pola hidup, terutama sekarang kan banyak modifikasi makanan dan minuman. Nah, sebagai orang tua, pesan dari saya memang harus kontrol ya. Selain untuk dirinya sendiri, untuk anaknya memang. Harus ada kontrol. Misalkan anak lagi makan apa, harus tahu tuh. Jangan asal lihat, oh anak makan, ya seperti itu. Terus ke pola hidup juga sama, bukan pola makan. Iya, pola hidup kan. Geraknya berapa jam per hari. Ya seenggaknya kita harus punya aktivitas fisik lah ya. Ya. Jadi jangan sampai dengan adanya sosial media, gadget di tangan, itu semuanya jadi malas gitu ya untuk beraktivitas fisik. Nah, ini ada sedikit trigger dari saya nih ya, yang masalah what about nikotin versus protein. Nah, ini kebanyakan kan generasi sekarang tuh mungkin ya, bukan, mohon maaf nih, bukan ngejudge generasi lama juga, kadang itulah narasi-narasinya lebih baik nggak makan daripada nggak ngerokok. Nah, bener nggak? Ya. Nikotin versus protein, ini bagusnya dibanyakin apa nih anak-anak ini, generasi ini? Jadi ini relate sih dengan kemarin hasil data survei dari Sri Mulyani. Ternyata pengeluaran terbesar kedua masyarakat Indonesia itu setelah nasi itu ternyata rokok. Rokok misalkan harga rokok 30.000, harga 1 kilo telur paling 24.000 ya gitu. Tapi sangat disayangkan banyak orang tua yang lebih memilih rokok, memilih nikotin daripada protein. Kalau kita perhatikan sebenarnya yang untuk menunjang otak dan fungsi tubuh yang lainnya lebih baik dialokasikan kepada protein. Bukan nikotin. Ya. Dan narasi ini sebenarnya udah dari dulu ya, bahkan sekarang yang saya lihat tuh, dulu waktu zaman saya sekolah, di bungkus rokok tuh nggak ada tuh gambar-gambar yang kayak gitu, gambar-gambar yang nakutin. Nah, sekarang seenggaknya udah ada upaya kan dari pemerintah kan, ada dampaknya seperti ini. Dulu mah kan ibu hamil dan menyusui misalkan ya, kalau sekarang mah lah, bukan hanya itu aja, macam-macam penyakitnya. Ini hasil eksperimen katanya. Kakek saya tuh cenanya ngerokok tapi usianya udah puluhan tahun. Bahkan ada yang 80, 90 ngerokok. Nah, kalau menurut saya pribadi, mungkin pola hidup si kakek itu beda loh. Mereka masih suka ke sawah misalkan. Dulunya ya. Terus bahkan sekarang juga masih ada kan yang usianya udah tua masih ke sawah. Tetangga saya seperti itu. Iya. Ya karena pola hidup mereka dan pola makan mereka yang nggak kebawa oleh generasi sekarang, yang makanannya kan tahu sendiri sekarang.
minuman aja udah beragam. Iya benar. Mungkin dari pola hidup juga kan yang ngaruh ya. Ini ngaruh. Kalau anak sekarang kan banyak rebahan duduk ya cepat meninggal ya. Kena, iya. Kadang orang pola hidupnya kurang bagus, tapi pola makannya bagus, itu agak mending juga. Masih agak mending. Tapi ada orang yang misalkan pola hidupnya bagus, pola makannya bagus, agak mending juga ketolong. Tapi kalau misalkan udah pola makannya jelek, pola hidupnya jelek ya udah kena dua-duanya. Apalagi perokok ya. Iya. Seperti itu. Jadi pokoknya mitos-mitos ngerokok itu biar kurus lah, merokok biar dan lain sebagainya. Itu hanya pembenaran, benar nggak sih? Ya. Kurus itu kan nggak mesti merokok juga. Kan? Nggak mesti ya. Oke, ada closing sekarang gimana closing nih? Ada yang mau sampaikan lagi nggak? Ya coachingnya dalam semua aspek untuk kita semua, terutama untuk generasi Z gitu. Ya biasakanlah sesuatu yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Gitu. Oke, membiasakan sesuatu yang benar, jangan Bukan membenarkan kebiasaan buruk gitu kan. Kalau kebiasaan baik ya harus dipertahankan. Iya, hati-hati aja. Oke, that's the point.